Ribuan karyawan pabrik tekstil Sritex mulai Jumat 28 Februari tak lagi bekerja setelah perusahaan itu dinyatakan pilot. Sritex tutup permanen. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Adinda dalam segmen bisnis dan hukum. Hari ini kita akan mengulas salah satu kasus besar yang pernah menjadi sorotan, yaitu pemerintah Sritex. Bersama saya sudah hadir dua mahasiswa jurusan administrasi bisnis Politeknik Negeri Bali yang tentunya sekarang juga belajar mengenai hukum bisnis. Ada Dian dan juga Kevin. Langsung saja kita ke pembahasannya. Mbak Dian, bisa dijelaskan dahulu apa yang sebenarnya terjadi dengan PT Sritex ini? Oke, jadi awal mula keruntuhan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal dengan Sritex ini tuh bermula dari ambisi ekspansi yang dibiayai oleh hutang dalam jumlah yang cukup besar. Nah, langkah agresif ini sayangnya bertepatan dengan adanya pandemi COVID-19 atau badai global yang mana ini menghantam keras industri tekstil di Indonesia dan juga menurunkan permintaan secara drastis dan mengacaukan rantai pasokan dari perusahaan Sritex ini. Tanda-tanda kesulitan keuangan ini semakin nyata ketika Sritex gagal untuk memenuhi kewajiban pembayaran kupon obligasi yang jatuh tempo. Nah, kondisi ini akhirnya memaksakan perusahaan untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ke pengadilan. Sebuah kesepakatan damai dengan para kreditur akhirnya tercapai dan disahkan dan memberikan harapan baru untuk restrukturisasi utang. Namun harapan itu pupus dan kembali gagal untuk memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati sebelumnya. Kondisi ini membuat salah satu kreditur utama mengambil langkah tegas dengan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian damai ke pengadilan. Tanpa ampun, akhirnya pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan PT Sritex ini pilot dan mengakhiri perjalanan di salah satu perusahaan raksasa tekstil di Indonesia. Seperti itu. Oh, berarti ada masalah ya dengan perjanjian hutangnya. Mungkin Mas Kevin bisa beritahu bagaimana dari aspek hukumnya. Kasus kepailitan PT Sritex menjadi contoh nyata pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum perdata dalam dunia bisnis. Sebagai debitur, Sritex melakukan one prestasi atau gagal bayar sebagaimana diatur dalam pasal 1233 KUH Perdata yang gagal memenuhi perikatan yang lahir dari perjanjian utang dengan para kreditur. Ketika perusahaan tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka sesuai pasal 1243, kreditur berhak menuntut ganti rugi setelah adanya peringatan atau somasi. Perjanjian dalam praktik bisnis karena kegagalan memenuhi akan membawa konsekuensi hukum yang serius baik secara keperdataan maupun sosial. Sritex yang tidak kunjung membayar utangnya jadinya masuk dalam proses PKPU dan akhirnya dinyatakan bangkrut atau pilot oleh pengadilan, menunjukkan perjanjian telah batal secara hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1266 dan 1267 KUA Perdata. Terima kasih Mbak Dian dan Mas Kevin atas waktunya. Saya Adinda melaporkan langsung untuk segmen bisnis dan hukum. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Beberapa pasal dalam KUK Perdata seperti mengatur tentang sahnya perjanjian pasal 1320, kekuatan mengikat perjanjian pasal 1338, one prestasi pasal 1238, pasal 1243, pasal 1266, pasal 1267, dan hapusnya perikatan terutama pasal 1381 terkait pembatalan kemungkinan besar dilanggar dalam rangkaian peristiwa ini.
Namun, perlu diingat bahwa penentuan pasal-pasal mana saja yang secara defensif dilanggar dan memiliki kekuatan hukum tetap berada dalam keputusan hakim di pengadilan. Baik, luar biasa. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kasus Ritek adalah kombinasi antara krisis ekonomi dan manajemen utang yang kurang tepat. Dan ini sangat berkaitan erat dengan hukum perjanjian dalam KUH Perdata.